Polisi telah menetapkan pengemudi BMW Cristiano Pengarapenta Pengidan Tarigan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Argo Eriko Afandi. Penetapan tersangka terhadap Cristiano dilakukan seusai polisi menggelar gelar perkara. Sebagai informasi, kecelakaan yang melibatkan mobil BMW yang dikemudikan Cristiano terjadi pada Sabtu 24 Mei dini hari di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Kabupaten Sleman. Mobil BMW tersebut menabrak Argo yang mengendarai motor dan sebuah mobil CR-V yang berhenti di pinggir jalan. Selengkapnya terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jogja, Kristi Mahatma Wardani. Selamat sore Tribuners, polisi telah menetapkan mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Cristiano Tarigan sebagai tersangka, di mana Cristiano Tarigan ini merupakan pengendara mobil BMW yang menabrak motor Argo Eriko Afandi, di mana Argo ini juga mahasiswa UGM dari Fakultas Hukum. Akibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu 24 Mei 2025 pada pukul 1 dini hari, Argo ini meninggal dunia. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan mengatakan penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan setelah memeriksa total 6 saksi termasuk Cristiano Tarigan dan saksi lain, total ada 6 saksi. Akhirnya penyidik memutuskan untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan dan akhirnya menetapkan Cristiano Tarigan ini sebagai tersangka. Penetapan tersangka sendiri baru dilakukan hari ini dan saat ini tersangka masih belum ditahan, tetapi setelah penaikan status tersangka ini, Cristiano Tarigan akan segera dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka. Setelah itu, Cristiano Tarigan akan segera ditahan. Dalam pemeriksaan, Polda DIY juga melibatkan tim khusus untuk mengidentifikasi tingkat kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh Cristiano Tarigan. Kemudian dari tim ini juga nantinya juga akan mengecek terkait dengan titik pengereman dan jarak antar kendaraan. Pengerahan tim TAA ini tujuannya supaya penyidikan berjalan secara objektif begitu, dan ini juga menunjukkan profesionalitas dan objektivitas dari Polda DIY dan Polresta Sleman. Karena kecelakaan ini tersangka akan disangkakan pasal 3110 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, di mana ancaman hukumannya maksimal 6 tahun gitu. Untuk kronologi kejadian sendiri, kecelakaan ini terjadi pada Sabtu 24 Mei 2025, terjadi sekitar pukul 1 dini hari, di mana motor yang dikendarai Argo ini berjalan dari arah selatan ke utara di Jalan Palagan. Kemudian di belakang motor Argo ini adalah mobil yang dikendarai oleh Cristiano Tarigan. Saat akan putar balik, kendaraan yang dikendarai Cristiano Tarigan ini kemudian menabrak motor Argo dan akhirnya Argo meninggal dunia di tempat. Terima kasih. Kasus ini telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan dan dinaikkan menjadi penyidikan dengan menetapkan satu tersangka dari pengemudi BMW dengan inisial CPP yang juga statusnya masih mahasiswa dan kampusnya sama dengan korban. Berarti saat ini ditahan di untuk tersangka saat ini ditahan atau wajib lapor? Tentunya dengan telah kita naikkan statusnya, kita akan melakukan pemanggilan dulu terhadap yang bersangkutan. Nanti setelah kita panggil, kita akan periksa sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan oleh penyidik. Berarti belum ditahan ya Pak ya? Dalam posisi sekarang belum ditahan? Saat ini masih dalam proses pemanggilan dulu, karena memang statusnya baru kita naikkan siang ini. Jadi gelar perkara baru kita naikkan siang ini. Kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
bernama Argo Eriko Avandi pada Sabtu 24 Mei tengah menjadi sorotan. Argo yang kala itu mengendarai sepeda motor ditabrak oleh mobil BMW yang dikemudikan oleh Kristiano Pengrapenta Pengidahan Tarigan yang berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga di sekitar lokasi, mobil BMW tersebut melaju cukup kencang. Seorang warga bernama Abdul Ghani saat ditemui pada Selasa 27 Mei menuturkan saat kejadian dirinya masih berjualan di warungnya. Ghani kala itu mendengar suara pom mini yang berbunyi. Ia pun keluar untuk mematikannya. Saat keluar, dirinya melihat mobil berwarna putih yang melaju kencang. Diperkirakan kecepatan mobil tersebut di atas 80 km per jam. Setelah melihat mobil melaju kencang, tak lama Ghani mendengar 3 kali suara benturan. Namun, kala itu Ghani tak langsung ke lokasi karena melayani pembeli yang datang. Seusai melayani pembeli, dirinya mendatangi lokasi dan melihat korban Argo sudah tergeletak. Sementara itu, warga lain bernama Amin mengungkapkan, saat kejadian dirinya tak mengetahui persis kecelakaan pasalnya sedang tidur. Dirinya terbangun karena mendengar benturan yang cukup keras. Menurut Amin, suara keras yang ia dengar kala itu berasal dari benturan mobil BMW dan CR-V yang sedang diparkir. Pengemudi mobil BMW yang menabrak mahasiswa Fakultas Hukum UGM bernama Argo Eriko Avandi hingga tewas pada Sabtu 24 Mei di Sleman telah ditetapkan jadi tersangka. Tersangka yakni Kristiano Pengrapenta Pengidahan Tarigan merupakan mahasiswa FEB UGM. Kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini telah diamankan di Polsek Ngagelik Sleman. Mobil BMW berwarna putih yang dikemudikan Kristiano mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. Bagian rangka terbuka, lampu depan sebelah kanan hilang, dan lampu kiri pecah. Kaca depan bagian kiri juga terlihat retak, sementara bagian belakang mobil tidak menunjukkan kerusakan. Adapun sepeda motor yang dikendarai Argo mengalami kerusakan cukup parah. Mesin dan jok motor terlepas, begitu juga bagian selebor belakang. Kasus kecelakaan ini menuai sorotan dari banyak kalangan dan menduduki trending di media sosial. Ada sejumlah rumor yang beredar terkait kecelakaan ini, termasuk upaya damai dari pihak pelaku. Ratusan mahasiswa kemudian menggelar doa bersama dan acara tabur bunga di halaman FH UGM, tepatnya di Patung Dewi Keadilan pada Senin 26 Mei. Isak tangis pun terdengar dari sejumlah mahasiswa yang mengenakan pakaian hitam serta membawa bunga dan lilin di depan foto almarhum Argo. Ibunda Argo, Meli, berharap agar kasus yang menimpa putranya bisa segera ditangani oleh kepolisian. Sementara itu, Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan dalam keterangan pada Selasa 27 Mei mengatakan, penyidik telah meningkatkan status menjadi penyidikan. Pertimbangan penetapan tersangka tersebut yakni keterangan saksi di TKP termasuk dari Kristiano sendiri. Selain itu, hasil olah TKP dari tim Traffic Accident Analysis di Telantas Polda DIY juga menjadi dasar penyidik Polresta Sleman menaikkan status penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan tersangka. Ihsan mengatakan bahwa tersangka akan ditahan seusai dilakukan pemanggilan oleh penyidik. Berdasarkan hasil tes urin, Kristiano disebut negatif alkohol dan narkoba.
Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada teman-teman yang telah mengajukan email, kami mohon jangan berlama-lama di depan panggung agar semua teman-teman di sini bisa mengambil duduk. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.